Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mat akhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yati. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan unggulan itu adalah amalan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tidak semua orang bisa melakukannya, amalan yang bagian dari kehidupannya senantiasa dilakukan, itu amalan unggulan. Dan setiap pribadi muslim, setiap kita harus punya amalan unggulan. Karena amalan unggulan itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia, alam kubur, sampai ke akhirat nanti. Kalau kita tanya dalilnya, ada nggak dalilnya? Apa dalilnya? 3 orang yang masuk ke dalam goa, kemudian pintu goa tertutup dengan batu yang begitu besar. Kenapa itu bisa keluar? Karena dia berwasilah dengan amalan unggulan. Harus punya amalan unggulan. Apakah amalan unggulan kita berkaitan dengan salawat, berkaitan dengan tahlil, berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan liqah, berkaitan dengan upah? Kan nggak semua orang bisa melakukan itu. Kalau itu dilakukan ikhlas karena Allah dan konsisten, istimror, terus menerus kita lakukan, itu bisa jadi amalan unggulan. Kalau kita dalam perjalanan hidup ada kendala, ada masalah, ada problem, kita berwasilah dengan amalan unggulan kita. Dan di dalam pertemuan ini sengaja saya menyampaikan firman Allah dalam surat Ar-Rahman. Ini pertemuan kita saat ini adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Ukhuwah itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Jadi di antara nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita, pertama nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat ukhuwah Islamiyah. Kenapa saya katakan iman merupakan nikmat yang Allah berikan? Karena gak semua orang beriman kepada Allah, gak semua orang beriman kepada Rasulullah, tidak semua orang beriman kepada Al-Quranul Karim dan rukun iman yang lain. Buktinya Pak, banyak orang yang kafir, banyak orang yang masih menyembah batu, banyak orang yang masih menyembah api, banyak orang yang masih menyembah makhluk. Kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah, yang kita sembah siapa? Allah. Makanya nikmat ini harus kita jaga, nikmat ini harus kita pertahankan, nikmat ini wajib kita bersyukur. Ketika kita bersyukur terhadap nikmat iman, Allah akan tambah nikmat iman kita. Dan nikmat iman akan terlihat dalam kehidupan bermasyarakat. Dari mana? Dari akhlaknya. Boleh beriman nih, mantap imannya, lihat akhlaknya. Kalau sama tetangga nggak akur, sama istri nggak mesra, benar-benar apa? Ya. Kan ada juga orang gitu, istri ditabok. Ada nggak yang model gitu? Ada.
ketika kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang Islam, kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya? Amalkan Islam dalam kehidupan keseharian kita. Rasakan bagaimana manisnya, nikmatnya dalam berislam. Kalau terasa manisnya, nikmatnya Islam, gak disuruh juga dia akan mendakwakan Islam. Alhamdulillah, saya sama istri bisa ditakdirkan, bisa hadir pada saat ini. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Diulang lagi. Ini penegasan. Yang penting ada alamat Google. Ustaz Mahfud mana tadi? Dikirimin. Alhamdulillah sampai juga. Ini ukhuwah nikmat. Harus kita jaga, harus kita rawat. Jangan karena bermasalah urusan-urusan yang remeh-temeh, urusan kecil, kemudian terputus tali silaturahim. Gak ada tegur sapa. Kalau kata orang Jakarta bilang gede ambok. Sakit di dadaku. Gimana gak sakit, hanya pukul-pukul dadanya. Kita jangan dalam bermuamalah, dalam berukhuwah gede ambok, jangan. Kita harus lapang dada. Karena yang berkumpul sama kita manusia, rambut sama hitam, isi kepala beda-beda. Suku kita macam-macam, ada suku Betawi, ada suku Minang, ada suku Jawa, ada suku Sunda. Ambil yang positifnya, jangan yang jeleknya. Setiap suku, dan itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum dilahirkan sebagai suku Betawi, jangan antum iri dengan seorang Minang, jangan iri dengan sama orang Jawa, jangan iri sama orang Sunda. Itu ditakdir dari Allah, udah kita terima juga. Ambil yang positifnya. Baca di akhir surat Az-Zumar, orang masuk surga berombongan, orang masuk neraka juga berombongan. Makanya ukhuwah yang kayak begini, silaturahim yang kayak begini, jangan diputus. Dijaga, dirawat. Ada pantun silaturahim, masih ingat nggak? Abdul Rahim dari Bengkulu. Beli kerang untuk keluarga. Silaturahim memang perlu bagi orang yang ingin ke surga. Kalau kita baca riwayat, kita akan menemukan penjelasan nanti di akhirat. Kita saling mencari. Dan tolong ingat-ingat dari sekarang. Kalau di akhirat saya belum ketemu di dalam surga, tanya sama Allah. Ya Allah, Ustaz Nur dan jenggot putih dengan tongkat tuh belum kelihatan di surga, ya Allah. Amin. Ya, kita bisa selalu memberikan syafaat. Kami musliman, wa alhiqni bis salihin, gabungkan aku bersama orang-orang soleh. Maka kalau dia bergabung sama orang-orang soleh semacam ini, jangan kita tinggalkan, jangan kita putus. Kan tadi sudah saya sampaikan, jangan masalah-masalah kecil kemudian kita nggak mau tegur sapa lagi, nggak mau datang lagi, sampai ke upah nggak mau datang lagi, liko nggak mau datang lagi, itu gede ambek tuh namanya. Kan malu kita kepada Allah. Liko udah sekian lama dari tahun 80, dari tahun 90, tapi tahajudnya sebulan sekali. Malu kita sama Allah. Padahal udah punya istri. Bu, kalau suaminya nggak bangun tahajud, bangunin. Kan ada dalilnya, ada rujukannya. Kepretin tuh pakai ayat. Bilang nggak punya ilmu. Kalau dia bilang ilmu saya tinggi, itu namanya tawadu. Ilmunya banyak. Karenanya kita punya ilmu jangan disimpan. Ilmu itu disebarkan, diajarkan, disampaikan. Maka Nabi berpesan pada para sahabat di majelis ilmu itu, yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. Ada nggak kawan kita yang tidak hadir? Nah, sampaikan kepada yang tidak hadir.
Nabi punya cucu namanya Hasan. Si Hasan itu sholat Jumat. Jadi dia mendengarkan Nabi berkhutbah. Dia perhatikan betul Nabi berkhutbah itu. Selesai sholat Jumat dia pulang duluan. Sampai di rumah dia cerita kepada ibunya. Siapa ibunya? Fatimah. Saya juga tahu. Yusuf bukan cuma ditangkap, tapi udah masuk ke dalam penjara. Kalau kamu mau dibunuh, Yusuf udah dari kecil mau dibunuh. Ibrahim sudah dieksekusi hukuman mati dengan cara dibakar. Maka dengan turunnya surat ini, Nabi merasa ini sebagai sesuatu yang berat. Lalu sahabat memperhatikan Nabi. Nabi itu mengalami perubahan secara fisik. Lalu Abdullah bin Abbas bertanya, mewakili para sahabat, "Ya Rasul, ada apa dengan engkau? Ada apa kenapa? Kami perhatikan engkau mengalami perubahan secara fisik." "Perubahan apa?" "Kami perhatikan rambut di kepala engkau, ubannya sudah lebih banyak dibanding 2-3 hari yang lalu. Ada apa?" Kata Nabi, "Karena turun surat Hud dan kawan-kawannya. Surat Hud, surat Yusuf, surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim." Jadi rupanya Nabi ubannya lebih banyak, itu mikirin istiqomah, beratnya istiqomah. Kalau kita uban banyak ini mikirin apa ya? Hah? Begitu. Baik, kamu adalah orang yang melunasi utang, kodoan. Itu dalam hadis. Hadis yang bunyinya khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Kamu yang terbaik ialah kamu yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Itu yang paling baik. Ya. Terus hadisnya ada asbabun nuzul, asbabul wurudnya ya, ada sebab-sebabnya. Nah, saya baca gitu. Saya juga. Tapi peran. Nah, disinilah kita bagaimana bisa memainkan peran kita yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Karena apa? Karena dengan peran kita ini akan memberikan kebaikan. Kedudukan, ya, itu harus memberikan peran, memberikan kemanfaatan, gitu. Jadi semua kita ini adalah baik, yang mau jadi satpam, yang mau jadi kebersihan, yang mau jadi tukang tulis, ya, semua adalah baik. Karena itu ilmu to'ah, ya kan, memberikan makan gitu ya, kemudian menyebarkan salam. Itu umat atau daulah, ya, al-hukumah. Jadi ada memang usaha yang ngompol dulu, kan ngompol, ngomongin politik dulu, tapi juga harus ada, kan gitu. Ini harus mampunya memegang struktur yang ada, dan kita sebagai ADO harus ikut, karena sudah ya, berikan ini. Sehingga apa ini? Barulah terbentuknya namanya kuntum khairu